Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat untuk pemirsa dan subscriber dimanapun Anda berada. Masih jumpa lagi ya bersama kami dari Klinik Artumuru Motor. Oke, di kesempatan kali ini kita akan sedikit berbagi informasi tentang Vixion New. Nanti kita akan memberikan info untuk letak soket DLC. Kalau untuk Vixion New itu ada dua kategori ya. Untuk letak soket DLC nya ada yang tipe kabel dan soketan. Nah, sekalian kita nanti akan nyeken plus reset daripada motor ini, karena motor ini habis kita lakukan perbaikan di bagian fuel pumpnya, pembersihan di bagian ruang throttle bodinya, pengecekan coolant dan busi sekalian, karena businya busi bukan punya dia ya, sama plus filter kita ganti. Jadi akan kita lakukan peresetan data ulang, akan proses inisialisasi ulang agar pergerakan daripada ICM nya lebih lancar. Corone HP ben gak kakean virus gitu loh, ben enak gitu loh. Kalau HP itu kebanyakan histori kan lelet gitu loh, ngeblengan gitu gitu kira-kira ya bro. Nah, di sini kita pakai alat yang simple aja, nggak ribet-ribet. Kita pakai daripada scanner MST 100P ya, yang universal. Oke, langsung mas, maju mas, yuk kita lihat. Ini Vixion New. Letak soket DLC nya di mana mas? Di samping kanan ya. Di samping kanan. Kalau untuk yang Vixion New yang model baru ada di sini ya, belakang ya, model soketan. Ini yang model di samping. Kita ambil salah satu, kita masukkan ke datanya satu, kemudian main kabel kita pasang. Untuk power dari MST. Power dari MST akan kita masukkan. In plus gitu ya mas ya. Iya. Berarti di sini cuma diambil satu kabel aja. Ini untuk power MST-nya. oh iya, ini MST-nya kita butuh power dari akinya ya, harus sehat akinya. oh, jadi dipastikan kalau nyeken itu dipastikan entah dari produk Honda, Yamaha, dipastikan aki normal ya mas ya, Iya. minimal stabil agar bisa lihat data gitu ya mas. Iya. Ini kita ada tim khusus yang khusus bagian reset. Ini Mas Agung ya, khusus di bagian IT reset. Oke, kita lihat datanya. Ini datanya. Agak ngeblur mas. Iya. Oke. Nanti di sini berarti kita tinggal ngikutin langkahnya aja mas ya. Iya. Oh iya. Ke diagnosa. Oke, lanjut. Pilih motornya Pilih Yamaha motornya, ya betul. automatic search Yuk. engine. Kemudian kontak. Ya, kita ikuti langkahnya ya. Yuk. Nyalakan. Oke. Matikan kembali. Oke. Nyalakan. Itu udah ada instruksi sendiri mas ya. Iya. Oke, langsung saja kita masuk. Kode kefatalan ada nggak sih? Baca kode kerusakan. Yang fatal benar untuk di bagian sensornya ya, sekali lagi untuk bagian sensornya. Matikan kontak. Oke. Nyalakan. Untuk kode kerusakan, alhamdulillah tidak ada kode kerusakan terbaca. Oke, berarti itu dari trouble-nya ada di bagian tangki ya. Iya. Di bagian tangki khususnya fuel pump, kotoran ya. Iya. Airnya masuk lewat mana mas? Sini ya. Oh, airnya masuk lewat situ. Oke, lanjut. Kita analisa dulu mas. Diagnosa atau analisa. Ya, lanjut. Dengan kontak. Oke. Nyalakan. Matikan. Oke. Nyalakan kembali. Ya, untuk sensor TPS masih di ambang wajar ya, 16. Coba tarik ke gaspol mas. Langsung saja. Oke, masih nilai yang mencukupi. Opennya Heeh, di minimal ya. minimal. Nggak Mas. boleh di bawahnya. Lanjutkan lagi. Lanjutkan lagi. Oke, lanjutkan lagi. Tidak ada min. Lanjutkan lagi. Lanjutkan. 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 Ya cukup. Berarti di sini ada informasi sejarah ya mas ya. Iya. Cerita masa lalu gitu ya. Iya. Yang bikin ecunya kurang respon ya. Iya. Ada dua ya. Ada dua. Jangan kita hapus dulu mas, kita pengen tahu. Yuk lihat. Kode Kita lihat. 15. Lanjut.
Oke, ada masalah di bagian sensor TPS bermasalah atau tidak berfungsi. Putus atau konslet. Oke, di sini sensor TPS-nya ada di bagian throttle body ya. Iya. Throttle body-nya tadi gimana keadaannya? Soketnya kurang kluk. Oh, gitu. soketnya tadi kurang kluk plus kondisi kotoran yang ekstrim di dalam ruang throttle body ya. Iya. Itu sangat mengganggu daripada pergerakan sensor. Yang pertama di situ, tapi alhamdulillah untuk sensor TP aman ya, Aman. tanpa pergantian. Lanjut, lihat lagi apa yang masalah. Oke, 30. apa itu? Kesalahan pada sensor kemiringan, motor pernah roboh. Oke, ini untuk histori cerita yang sudah pernah terjadi dan dialami oleh motor ini ya. Iya. Oke, cuma ada 2 ya Mas ya? Iya. Langsung aja dihapus yuk. Penghapusan. Ya, kita mulai dihapus. Iya. Sekali lagi, penghapusan data riwayat histori akan bisa terhapus dengan murni apabila sudah dibenahi ya. Diperbaiki ya. Kalau belum diperbaiki nggak mungkin bisa terhapus. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke mana nih? Lanjut ya. Lihat CO dulu ya. Lihat CO masih standar atau bagaimana? Iya. Biasanya kalau full pump kotor itu secara otomatis dia naik 1 sendiri. Lihat. Kita itulah ikuti langkah ya, udah diarahkan. Oke, masih standaran Masih Mas. standar. Kita naikkan aja biar agak enak tarikannya, karena ini knalpot standaran aslinya nggak usah dinaikkan ya aslinya, tapi agak biar agak enakan dikit selera anak muda kita bikin aja 3 atau 4 Mas. 3 aja. Oke, ya udah keluar biar agak sedikit ada rasa. Langsung kita masuk ke mode standar Mas, nomor 1 Mas. Kita lihat daripada pergerakannya Mas. Oke, kita lihat kode kerusakan apakah sudah terhapus. Oke, sudah terhapus Mas, nomor 3 itu 0. Oke, berarti langsung saja kita masuk ke putaran mesin. Coba kita start Mas. Jadi dipastikan sekali lagi baterainya harus aman ya Mas ya. Iya. Oke, lanjut. Oh, starternya ngeblank. Nanti coba pencet. Oh, ngeblank. Engkol, geng. Oh, ini dengkol motornya. Coy, engkolin motornya Mas. Lihat. Starternya nggak bisa ini. Mungkin tombolnya atau banditnya ya, tapi kita nggak ada instruksi perintah di situ, jadi kita nggak berani ke situ. Yang penting kita sarankan saja, kita kasih informasi saja ada di bagian treble lagi untuk startnya. Engkol Mas. Oke. Oksigennya jalan ya, oksigen jalan. Oksigen jalan. Injektornya bisa nyemprot normal nggak? Masih ya 30 ya. Oh, Masih cukup itu 3,0 milisecond karena suhu mesinnya belum begitu panas ya. iya. Suhu mesinnya berapa sih? Baru Berapa? Baru 36 derajat Celcius. 37. 37 ya. Nanti kalau di atas 50 biasanya injektor akan penyesuaian ya. Injektor kotor banget nggak sih? Kotor tadi, Bang. Kotor ya. Sudah dibersihkan. Kalau fuel pumpnya kotor pasti injektornya kotor ya. Coba angkat grafik Mas. Grafiknya Mas di putaran mesinnya. Kita lihat grafiknya. Putaran mesin aja 10.000 RPM. Ya, kita lihat dulu dong grafiknya yuk. Oke, masuk ke grafik injektor. Grafik injektor. Mana injektor? Nih. Oke, kita angkat dulu gas berapa dia sanggupnya, langsung gaspol. Langsung. Berarti setting 6. Setting 6 ya. Injektor setting angka 6. Ya. Berarti injektor masih bisa digunakan. Keluar Mas. Keluar, pengapian dapat ya. Turun lagi Mas.
putaran mesin Normal. Oh, kurang gede. kurang sedikit mas, Kurang sedikit. tolong di setel dulu. Oke, kita setel dulu RPM nya karena kurang enak ya, ada di bagian bawah sana nggak Ya. kelihatan ya, karena ada di situ ya, ada di situ pakai obeng. Nah, di sisi kiri kita lihat dulu. Sudah pas 1250 sampai 1300. Cukup ya, Cukup. ya. Untuk barometer daripada injek gimana sekarang? Ini untuk durasi semprotan BBM sudah penyetabilan 2,5 2,5. milisecond. Cukup untuk data, lihat data kerusakan di situ kan bisa langsung naik. Nol. Itu tuh nol, mana datanya? Oke, Yang untuk garis data kerusakannya sudah terhapus ya. Alhamdulillah. Untuk di bagian sensornya semua masih bisa digunakan. Yang bermasalah ini di bagian fuel pumpnya ada trouble, tapi sudah diberesi. Ini data yang informasi yang kita berikan, proses penyekenan, peresetan dan penghapusan data plus inisialisasi ulang. Jadi kalau motor injeksi setelah tune up ringan itu harus di scan data ulang agar dia kembali dalam keadaan yang netral lagi, menyesuaikan kondisi daripada ECM nya gitu ya mas. Iya. Oke, udah beres mas. Layer mas, coba mas. Motor ini juga bloknya sudah mulai kena ya, ring pistonnya sudah mulai aus, ada sedikit asap yang mengganggu. Yuk. Asapnya sudah mulai terganggu. Dari mana timbul asap itu? Itu asal muasalnya itu dari kotoran di bagian throttle body dan filter udara. Secara nggak langsung, sedikit demi sedikit debu akan ikut terhisap ke bagian ruang bakar dan akan tercampur dengan seher dan lama-lama dia akan gores. Tapi di situ mudah-mudahan ada obatnya. Ini karena belum parah ya, bisa diobatin dengan menggunakan cairan carbon cleaner, masukkan ke dalam tangki secara tidak secara spontan ya, dia hilang. Dia secara bertahap akan narik kerak yang ada di dalam dinding piston itu ya. Mudah-mudahan bisa sembuh. Oke, proses penyekenan sudah berhasil ya mas, sudah selesai ya, Sudah. selesai semua. Itu datanya sudah dapat semua. Ini datanya oke, bisa kita lepasin mas, matikan kunci kontak, habis itu uji coba jalan. Oke, udah selesai, alhamdulillah. Sekali lagi, dalam proses penyekenan diwajibkan kondisi baterai harus stabil supaya untuk sistem pergerakan dan pendataan itu bisa akurat ya. Karena kalau akinya kurang sehat, datanya pun hasilnya kurang efektif. Wes, masukin mas, semua mas, kabel datanya. Pin-pin aki udah dikencengin. Dia ada di sebelah mana posisi yang akurat kabel datanya? Di sini, di bawah behel. Lurusnya baut behel ya. Iya. Oke. Untuk yang generasi yang generasi terbaru ada di sini ya mas. Bawah tutup Tutup cover lampu ya. top lamp. Oh, stop lamp. Oke. Oke, sudah selesai prosesnya, tinggal lakukan uji coba. Uji coba ya mas ya. Pasang mas yuk. Oke, kita pasangin, habis itu uji coba jalan. Oke, pakai jalan. Oke, pakai jalan mas. Woi, motornya mantap ini. Tekad 308. Salam sejahtera terus. Kita mundur, akan uji coba tes jalan. Motor ini di dalam tangkinya banyak airnya ya. Banyak airnya, hampir segelas air yang ngendap dalam tangki bro. Udah lama tapi kasus itu airnya sedikit, lama-lama jadi bukit gitu ya. Airnya sampai kayak warnanya kayak susu gitu, kayak apa gitu ya. Coba jalan dulu ya. Coba kita lihat prosesnya habis di scan. Untuk rasanya sepertinya sudah berbeda untuk rasanya. Yang tadinya berat banget itu habis di scan untuk lihat hasilnya ya. Kita lihat dulu hasilnya. Tuh udah datang dia. Kita tunggu responnya bagaimana. Gimana men? Lumayan mas. Enak. Mau enakin lagi, beresin untuk bagian senternya mas.
Oh gitu ya. Untuk respon tenaga gimana? Udah entengan. Untuk sodokannya udah dapetan. Kuplingnya kok nggak enak mas? Dalam banget ya. Handlenya. Oh, handlemnya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita kasih informasi untuk ke depan. Tapi udah enakan ya rasanya ya. Sudah. Udah beda. Udah mantap. Oke, udah mantap. Oke, terima kasih. Udah selesai untuk proses penyekenan ya. Penghapusan data history, penyekenan data, presetannya sudah selesai semua, uji coba sudah, tinggal test drive jauh dan penyerahan. Gitu ya prosesnya. Oke, cukup di sini informasi yang bisa diberikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya dari segala macamnya, dari sikap, tutur kata, tingkah laku segala macamnya. Dari kami pribadi ke semuanya mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan dibantu di subscribe channelnya di bawah ini agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Like, comment, share, dan salam dari Kuku Hitam dari Lampung Tulang Bang Barat. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.